Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rojin dari Prodi PGMI semester 2 akan melakukan wawancara terkait pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika. Selamat siang, Bu Marni. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Sumarni. Beliau adalah guru di Sekolah Dasar Negeri Meruak 3. Yang pertama, Ibu, apa yang menjadi kendala panjenengan ketika mengajar matematika di kelas? Ya, terima kasih Pak Rodi atas pertanyaannya. Untuk mengatasi kesulitan belajar dalam pembelajaran anak di kelas atas, yaitu kelas 4, 5, 6, itu hampir sama tentang yaitu satu, beragam tingkat pemahaman. Jadi setiap siswa atau peserta didik itu dalam memahami suatu pelajaran itu tidak sama. Ada yang pemahamannya cepat, ada yang sedang, dan juga ada yang lambat. Kemudian nomor 2 yaitu kurangnya minat dan motivasi anak. Karena anak-anak itu menganggap bahwa matematika itu sulit, sehingga mengendorkan mereka untuk belajar. Motivasinya itu berkurang. Nah, ini permasalahannya di situ. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kesulitan dalam konsep abstrak, misalnya pengurangan, pembagian dengan rumus-rumus. Nah, itu di situ anak-anak kurang memahami atau cara menghafalnya itu kurang. Yang keempat yaitu kurangnya latihan mandiri. Mereka kurang sering berlatih. Apabila mereka sering berlatih, sering menemukan soal yang sulit, itu bisa mengatasi tentang kesulitan belajar sebetulnya. Tapi anak-anak sekarang itu jarang melakukan latihan. Kemudian yang kelima mengenai metode pengajaran yang kurang variatif. Bahwa di sini metodenya itu hanya itu aja, sehingga anak-anak bosan, sehingga memerlukan metode yang lainnya yang mudah dipahami. Yang keenam mengenai pengaruh lingkungan dan dukungan orang tua. Lingkungan itu sangat besar sekali terhadap pengaruh anak, terutama dukungan orang tuanya. Ya. Yang ketujuh mengenai kesulitan memecahkan masalah. Apabila anak yang sulit memecahkan masalah, sehingga anak-anak itu lutung, tidak mau belajar lagi. Nah, kemudian nomor 8 tentang penggunaan alat bantu yang terbatas. Jadi kita mempunyai alternatif lain untuk mencari alat bantu baru yang lebih efektif, lebih dipahami oleh anak. Kemudian Pak Rosin, menurut pendapat saya. Ya, terima kasih Ibu. Sekarang pertanyaan saya yang kedua adalah evaluasi apa yang harus kita lakukan atau sebagai guru itu dilakukan agar pembelajaran matematika di kelas itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rosin. Evaluasi yang harus dilakukan seorang guru dalam mengajar matematika di kelas atas yaitu satu tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini apabila pemakai metode ini kurang pas atau kurang tertarik pada anak, kita harus mencari metode yang lain yang anak-anak mungkin tertarik sesuai dengan minat anak. Kemudian yang kedua mengenai pemahaman siswa. Siswa satu dengan siswa yang lain itu pemahamannya tidak sama, sehingga harus kita evaluasi dalam mencarikan metode apa yang cocok untuk anak-anak tadi. Kemudian yang ketiga mengenai materi. Materinya yang sederhana, jangan terlalu bertele-tele sehingga susah dipahami oleh anak. Yang keempat yaitu mengenai media dan alat bantu pembelajaran. Jadi kita harus menggunakan media yang mudah dipelajari anak. Kalau zaman sekarang ya dengan itu Pak, dengan apa itu? Ya pakai laptop, itu
kan zaman sekarang jadi anak-anak memudahkan untuk ada gambarnya, ada penyelesaiannya, anak-anak sehingga tertarik. Kemudian keterlibatan siswa, apabila anak-anak itu terlibat dalam pembelajaran itu ada yang sama aktif, berarti pembelajaran kita berhasil. Kalau anak-anak tidak aktif, berarti anak mereka belum bisa menerima pemahaman itu. Kemudian yang terakhir tentang metode evaluasi penilaian. Nah, ini kita membuat metode ini harus sesuai dengan karakteristik anak. Oh, anak ini gimana, anak ini gimana. Jadi harus kita sesuaikan penilaian. Demikian Pak Arjin, menurut pendapat saya mengenai evaluasi yang harus dilakukan seorang guru di dalam pengajaran matematika di kelas 1. Ya, Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya dapat menerapkan kelak nanti jika saya sudah mengajar kepada anak-anak tentang pelajaran matematika. Demikian Ibu Mali, terima kasih banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan wawancara dengan Ibu Mali. Jika ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.